Jumpa lagi dengan saya di Ngobos, ngobrol santai. Kali ini kita akan memperbincangkan soal pilkada di Bojonegoro. Sebelumnya, salam waras, Jopo Jero. Pilkada Bojonegoro yang serempak dilaksanakan seluruh Indonesia besok pada bulan November. Namun saat ini semakin hari tentunya semakin memanas, dalam arti para bakal calon bupati yang ingin bertarung di pilkada Bojonegoro ini sudah mulai merapat ke partai-partai. Kali ini ada skenario yang cukup lumayan bisa kita telaah dan kita kaji, yakni skenario itu adalah calon tunggal untuk pilkada Bojonegoro. Dan ini prediksi yang pertama. Kenapa saya mengatakan skenario dalam pencalonan bupati di Bojonegoro ini mengerucut untuk calon tunggal? Karena dari kita ketahui bersama bahwa incumbent atau mantan bupati yakni Ana Muawanah yang dalam hal ini dia adalah ketua DPC PKB yang pemilu 2024 memperoleh kursi terbanyak, ya, mendapatkan 13 kursi. Kemudian ini selentingannya bahwa Ana Muawanah ini diduga ingin tampil tunggal atau dia ingin jadi calon bupati tunggal yang tidak ada lawannya. Padahal yang pengen jadi calon bupati di Bojonegoro itu banyak sekali. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau dia calon tunggal, tentunya image-nya adalah bahwa dia yang paling kuat. Ini pada kenyataannya partai-partai di Bojonegoro, partai yang mendapatkan kursi 5, yakni Partai Golkar, ini sudah menyatakan tidak membuka penjaringan calon bupati. Jadi tidak membuka pendaftaran atau penjaringan calon bupati. Demikian juga Partai Gerindra. Ini juga begitu. Bahkan Partai Gerindra, yakni Ketua DPC Gerindra Bojonegoro, Saudi, mengatakan partainya akan berkoalisi dengan satu partai, yakni Golkar. Ini entah apa dibalik itu maksudnya. Demikian juga partai P3. P3 ini pemilu 2024 mendapatkan kursi 3. Ini juga tidak membuka penjaringan atau
calon bupati ini tidak dibuka di partainya. Alasannya atas saran dari DPP-nya. Tapi anehnya partai yang kecil seperti Nasdem contohnya yang pemilu 2024 ini hanya memperoleh 1 kursi. Ini buka pendaftaran calon bupati. Kemudian PAN ini juga begitu. Jadi buka pendaftaran. PAN ini pemilu 2024 mendapatkan 3 kursi. Kemudian Demokrat ini juga buka pendaftaran, namun ketuanya yakni Syukur Priyanto ini menyatakan bahwa kader partai ini sangat dominan untuk dicalonkan atau tepatnya itu mendapatkan tempat yang istimewa. Jadi kalau semua partai itu ada yang membuka pendaftaran, ada yang tidak. Ini saya memprediksi akan terjadi koalisi besar, yaitu akan mencalonkan bupatinya Ana Muawanah, kemudian wakilnya itu dari partai-partai yang tidak membuka pendaftaran. Artinya adong-adong gitu ya. Ini skenario pertama, yakni adong-adong, bekne digandeng kan gitu. Jadi koalisi besar itu antara lain adalah PKB, kemudian Gerindra, Golkar, mungkin juga Demokrat, PAN juga bisa, Nasdem juga bisa. Jadi Ana Muawanah ini lobbynya di tingkat pusat memang sangat top dan sangat manjur gitu ya. Jadi seluruh partai diborong dan calon yang akan maju pilkada tentunya menjadi ngaplo gitu. Itu skenario pertama atau prediksi yang pertama. Kemudian prediksi yang kedua, kalau Gerindra akan berkoalisi dengan Golkar, artinya Gerindra 6 kursi, Golkar 5 kursi, yakni 11 kursi cukup untuk mendaftarkan calon bupati karena hanya dibutuhkan 10 kursi. Ini tentu kalau misalnya Partai Gerindra tidak diusung menjadi wakilnya Ana Muawanah atau Partai Golkar tidak jadi diusung menjadi wakilnya Ana Muawanah, kemungkinan ini akan pecah kongsi, yakni Gerindra dan Golkar maju sendiri, tidak jadi gabung atau koalisi dengan PKB atau koalisi besar tadi. Jadi Gerindra mungkin bisa mencalonkan, yakni yang sekarang ini muncul menjadi ramai di kalangan masyarakat dan menjadi ikon asli Bojonegoro, yakni Nurul Azizah. Jadi
Kalau Nurul Azizah diberangkatkan dari Partai Gerindra, artinya calon bupatinya dari Partai Gerindra, kemudian wakilnya dari Partai Golkar, yakni mungkin loh ya, ini ketuanya yakni Mitro Atin. Bagaimana dengan Demokrat? Dengan Demokrat mungkin masih tetap dengan koalisi PKB, koalisi dengan Anam Muawanah yang mungkin bisa digandeng oleh Anam Muawanah, yakni kader Demokrat. Siapa kalau bukan Syukur Priyanto? Ini prediksi ya. Jadi ini prediksi, sekali lagi prediksi, bukan suatu yang pasti karena politik itu dinamis. Karena politik itu kadangkala dalam jangka waktu yang mepet, yang hanya last minute bisa berubah. Jadi kayaknya sampai ke depan ini Bojonegoro perpolitikan pilkada, politik lokal tetap akan suasananya memanas. Oke, kita tunggu saja siapa nantinya yang akan menjadi calon bupati atau sekali lagi benar prediksi saya, yakni calon tunggal yang tidak lain adalah calon bupatinya Anam Muawanah atau Partai Gerindra dengan Golkar, kemudian Demokrat dengan PDI Perjuangan misalnya, dan dengan partai-partai kecil. Itu prediksi sementara. Oke, sekali lagi itu hanyalah prediksi, bisa dipercaya dan bisa tidak, terserah Anda yang menilainya. Oke, kita jumpa pada ngaji urip ngobos yang akan datang. Salam waras, Jobonjero.